Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Juli 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 22 Juli 2025. Oke, nampaknya kamu memang sudah mempertimbangkan bahwa kamu dengan orang ini itu memang ingin berakhir ya, ingin sudahan lah hubungannya. Kamu udah memutuskan untuk berpisah atau putus hubungan dengan dia. Nah, ketika kalian sudah berpisah seperti ini, dia mulai nih merasakan bahwa inilah pertanda bahwa mungkin bahwa dia mungkin harus berjuang untuk mempertahankan kamu kembali gitu. Jadi giliran kamu sudah pergi, giliran kamu sudah tidak lagi mau mengejar-ngejar dia, di sini dia berpikir bahwa dia harus memperjuangkan kamu lagi nih, gitu ya. Oke, kalau aku melihat sih ya, di sini dia merasa kayak kamu itu sekarang tuh udah kayak menyesal atau kamu itu selama ini memiliki suatu kesedihan tentang hubungan kalian sebelumnya. Jadi selama kamu menjalin hubungan dengan dia, dia merasa bahwa kamu tuh kayak menyesal gitu sama kenal apa ataupun menjalin hubungan dengan dia atau kamu itu merasa sedih gitu loh selama kamu menjalani hubungan dengan dia dan lebih memilih sekarang tuh single, lebih memilih untuk lajang aja deh gitu ya. Bahkan dia merasa bahwa sekarang ketika kamu memilih untuk single, itu dia ngerasa kamu punya pemikiran bahwa kamu bisa mulai apa ya menyadari kalau di luar sana itu banyak loh peluang-peluang cinta atau orang-orang yang mau gitu loh sama kamu. Ya, jadi dia ngerasa gitu. Kamu itu kayak yakin atau kamu itu kayak udah punya pemikiran bahwa di luar sana tuh masih ada gitu yang mau sama kamu gitu. Jadi makanya kamu itu udah nggak mau bertahan lagi sama dia gitu. Makanya kamu memilih untuk berpisah dengan dia gitu. Terus juga dia lihat ya, sekarang tuh kamu merasa bahagia, dia lihat kamu tuh kayak merasakan kepuasan yang luar biasa, kebahagiaan, kamu sekarang dia lihat kayak lebih bergairah, lebih positif ya, kayak, terhiburlah dengan keadaanmu yang sekarang, karena dia ngerasa kamu itu sudah menyadari atau sudah tahu tentang apa yang selama ini menjadi masalah di hubungan kalian yang selalu dia sembunyikan dari kamu. Ya, jadi mungkin kenapa kamu kemarin sedih, kenapa kamu menyesal menjalin hubungan dengan dia karena dulu tuh dia selalu menyimpan rahasia dari kamu atau menyimpan sesuatu lah ya dari kamu sehingga ya kamu merasa ada yang aneh, dia seperti ada yang disembunyikan atau seperti tidak mempercayamu atau gimana deh, pokoknya intinya kamu merasa sedih. Tapi dia lihat sekarang ketika semuanya sudah terbongkar, kamu sudah tahu oh dia punya rahasia ini, dia punya rahasia itu, dia menyembunyikan ini, menyembunyikan itu. Sekarang kalian sudah berpisah tuh dia ngerasa kamu tuh sekarang lebih happy, lebih bahagia, lebih tenang ya, lebih bergairah, lebih berpositif ya dalam hidup seperti itu. Jadi dia ngerasa kamu tuh sudah tahu keseluruhan
tentang apa yang menjadi masalah di hubungan ini, gitu. Oke, kemudian di sini ada page of one reverse menandakan bahwa memang sebenarnya si dia itu tidak cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang ya. Jadi kamu jangan mengharapkan lebih deh sama dia, karena dia ini tipe orangnya itu mungkin bosenan atau orangnya itu hanya apa ya, hanya ingin menjalin hubungan itu yang sebentar-sebentar aja, ya mungkin bosenan atau orangnya pengennya yang manis-manis aja, yang penting sudah memenuhi rasa kepenasarannya dia terhadap si A, si B, si kamu gitu ya. Jadi kalau udah terpenuhi rasa penasarannya ya udah ditinggal gitu ya. Yang pasti dia ini orang yang atau seseorang pasangan yang tidak cocok untuk kamu harapkan memiliki hubungan jangka panjang ya. Karena aku lihat orang ini atau si dia ini itu menyukai petualangan, ya, orangnya bebas. Memang kelihatannya dia pendiam, ya, kelihatannya pendiam, tapi aku lihat di sini dia itu punya jiwa petualang atau bebas, suka kilar-kilir, suka ke sana sini, bahkan ya sering gonta-ganti pasangan, deket sama lawan jenis sana sini gitu ya. Nah, jadi aku lihat juga mungkin selama ini juga ternyata dia itu masih ragu. Ya, dia masih ragu, dia masih belum tahu dengan persis apa sih yang sebenarnya dia inginkan atau pasangan yang mana sih yang dia mau untuk dia seriusin. Gitu. Makanya kemarin dia itu kelihatan kayak nggak serius sama kamu ya, sering ninggalin kamu gitu aja, seringnya diemin kamu, sering tidak memperlakukan kamu dengan layaknya sebagai pasangan gitu ya. Dia sering cuekin kamu. Ya karena itu, karena dulu tuh sebenarnya dia juga masih ragu dan nggak tahu dengan persis apa sih yang atau siapa sih yang dia inginkan jadi pasangan dia yang untuk diseriusin gitu loh. Karena aku lihat dia ini masih ingin ya dulu tuh ya pas masih sama kamu, dia itu masih pengen menikmati hidup sepenuhnya. Dia pengen mencari tahu sendiri apa sih yang di dunia ini tawarkan atau dunia ini seperti apa sih. Nah, itu pengen dia jelajahi dulu, pengen dia coba dulu, pengen dia uh, rasain dulu. Ya, bahkan dalam hal percintaan, dalam hal mencari pasangan gitu. Makanya walaupun udah sama kamu gitu ya, ya dia tetap deket sama yang lain, dia tetap menjalin hubungan juga dengan yang lain kayak gitu. Ya, karena ya dia memang belum yakin pada siapa hidupnya akan dia labuhkan gitu loh. Perasaan ini itu perasaan dia labuhkan gitu loh, ya. Jadi kalau aku lihat dia merasa bahwa selama ini tuh ya sebelum dia menikah, dia pengen merasakan dulu apa yang dunia ini suguhkan atau apa yang ada di dunia ini. Pengen dia jelajahi, pengen dia rasakan, pengen dia cicip dulu gitu loh ya. Terus itu juga aku lihat ya dia ini bukan orang yang bisa diandalkan ya. Kamu nggak bisa deh kalau bergantung sama dia gitu. Terutama bergantung pada hal-hal yang penting dalam hidup, yaitu misalkan pernikahan ya, berkeluarga itu aduh masih belum deh, jangan deh gitu ya sebaiknya. Karena ini akan mempersulit hubungan kalian, karena ini akan sulit gitu. Ya, karena yaitu dia masih pengen bebas, sedangkan kamu pengen serius. Kalau kamu paksakan, aduh ambiar, ya susah, ya dia mau A, kamu mau Z, beda gitu. Oke, di sini ada Four of Cups reverse. Dia merasa bahwa saat ini kamu itu sudah berani untuk keluar dari masa-masa pengisolasian dirimu. Jadi setelah berpisah dari dia ngerasa kamu kayak menutup diri. Dia merasa kamu itu kayak tidak mau menunjukkan jati dirimu atau ya kamu bersembunyi atau kamu pengen sendiri aja dulu deh gitu ya. Nggak mau diganggu, nggak mau juga tebar pesona, nggak mau juga ya hangout mungkin atau gimana deh. Pokoknya dia lihat kamu itu kayak kemarin sempat abis berpisah dengan dia tuh kamu kayak menutup diri gitu.
Nah, terus itu sekarang dia ngelihat kamu itu sudah mulai berani untuk keluar, ya kamu mungkin sekarang sudah mulai, ingin, udah mulai berkenalan atau sering hangout atau sering mengekspresikan dirimu ya, entah di media sosial, entah, di luaran, di mana deh gitu ya. Pokoknya dia lihat kamu sudah mulai muncul di permukaan untuk menunjukkan dirimu gitu ya. Dan aku lihat memang kemarin hubungan kamu dengan dia itu memberikan, rasa stres, memberikan rasa traumatis bagi kamu, makanya kamu sampai mengisolasi diri dari dunia luar untuk pulih dulu deh, untuk menggunakan waktu setelah berpisah dengan dia itu untuk healing, untuk move on, seperti itu ya, untuk tenang dulu, seperti itu. Tapi dia lihat di sini, kamu sudah sudah capek ya, kamu sudah muak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Jadi lebih sekarang dia lihat kamu sudah lebih lebih tenang, lebih bahagia, lebih ekspresif, lebih ya lebih have fun gitu, lebih lebih ya lebih tenang kayak gitu ya. Dia melihat seperti itu. Terus itu juga, dia melihat kamu ini sekarang kayak udah bener-bener siap mengakhiri hubungan, kayak ya bener-bener ingin melepas gitu, kayak ya udah nggak mau lagi, tahu urusan dia atau mau ikut campur atau misalkan kembali lagi ke dia itu udah nggak mau, intinya gitu. Dia ngerasa kamu itu seperti sudah siap mengakhiri hubungan ini, dan ya udah move on gitulah ya, melanjutkan hidup, terus, melangkah seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini ada Four of Pentacles Reverse juga ya, berarti memang, dia ngerasa bahwa, setelah kalian memiliki hubungan yang destruktif ini ya, dia lihat mungkin sekarang kamu sudah benar-benar yakin untuk mengakhiri hubungan ini, dan aku lihat sekarang kamu itu setelah mengambil pilihan untuk mengakhiri hubungan dan memilih untuk memanfaatkan hidupmu untuk, memiliki kehidupan yang lebih berkembang ya, entah itu dalam karir, entah itu dalam membuat dirimu bervalue ya, atau apalah ya, pokoknya di sini dia lihat kamu itu sekarang hanya fokus pada perkembangan dirimu, pada dirimu sendiri ya, pada kebahagiaan dirimu. Nah, seperti itu aku lihatnya. Jadi, dia ngerasa kamu itu udah, hanya fokus dengan hidupmu, seperti itu ya. Kamu kayak nggak mau lagi menoleh ke belakang, kamu seperti tidak mau lagi berurusan dengan dia, gitu ya. Bahkan dia lihat kamu siap untuk melepaskan rasa takut, apapun dan berani untuk mungkin bertemu dengan orang lain ya, atau bersikap terbuka dengan orang lain, atau ya kenalan gitu dengan orang lain, atau ya deket, atau apalah. Ya mungkin kamu dulu mungkin orangnya terlalu introvert ya, terlalu menutup diri mungkin dulu tipenya. Nah, sekarang mungkin ya welcome dengan, orang-orang baru yang mau ngajak kamu kenalan atau mau ngajak kamu berbisnis atau apa gitu ya. Ya pokoknya di sini dia lihat sekarang kamu itu sudah berani bertemu dengan orang lain atau bersikap terbuka ya dengan orang lain gitu ya. Walaupun mungkin dia merasa juga sih pasti kamu sulit gitu untuk melepaskan emosimu terhadap si dia, atau kamu itu kayak ya pastilah ya, dia ngerasa kamu itu masih nggak bisa sepenuhnya melupakan dia kayak gitu. Tapi walaupun gitu juga dia ngerasa ya walaupun kamu misalkan masih nggak bisa ngelupain dia, tapi dia lihat langkahmu ya, langkah kakimu, langkah, kemantapan dirimu itu benar-benar yang udah deh ingin melepaskan dia, itu yang dia rasa. Ya kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidup, ya udah kayak nggak mau lagi berurusan dengan dia gitu, tidak mau lagi kembali atau menoleh ke belakang gitu. Dia lihat kamu itu kayak ya udah siap melepaskan masa lalu ya, melepaskan dia dan melanjutkan hidup. Itu yang dia lihat sekarang dari kamu. Dia merasa kamu seperti itu sekarang. Ya, mungkin bisa jadi dulu hubungan kalian sempat on off atau putus nyambung. Jadi dia merasa kalau dulu itu dia misalkan habis berpisah dengan kamu atau berjeda, terus nanti
apa dia misalkan minta maaf atau kamu yang minta maaf, terus nanti kalian balikan lagi bersama lagi. Dulu mungkin kayak gitu ya, dia masih ngerasa seperti itu. Kamu pasti bakalan kembali lagi. Tapi kali ini dia ngerasa kayak ya mungkin kamu masih masih nggak bisa gitu ya sepenuhnya secara total melupakan dia, tapi dia lihat tekad kamu untuk move on, untuk melangkah pergi itu udah kuat banget. Dia ngerasa kamu sekarang udah fokus hanya untuk melanjutkan hidup aja, fokus dengan dirimu sendiri, seperti itu. Oke, kemudian juga aku melihat di sini ya, hari ini dia sangat merindukan kamu nih ya, bahkan dia sebenarnya selalu merindukan kamu. Dia kangen. Dan ketika di sini sudah tidak ada secara fisiknya kamu di sisi dia lagi, tapi masih ada bayang-bayang kamu ya di benak dia, di pikiran dia, di hati dia seperti itu. Nah, dari sisi bayanganmu ini itu membuat dia menyadari tentang kekurangan-kekurangan dia. Kenapa sih kamu sampai memilih untuk berpisah dengan dia? Oh, dia menyadari ternyata kenapa kamu berpisah karena kamu mungkin kecewa sama dia karena dia membohongi kamu kah, dia selingkuh kah, dia menyakiti kamu kah dan sebagainya. Jadi walaupun secara fisik kamu tidak bersama dengan dia, tapi kenangan ya yang dulu pernah kamu berikan kepada dia itu masih sangat tertanam di benaknya, di pikiran dia, sehingga itu menjadi suatu bayang-bayang dari kamu untuk dia gitu ya. Mungkin kamu memang nggak sengaja ya, dan kamu tidak ada niat untuk meninggalkan kenangan-kenangan itu mungkin ya, tapi iya itu menjadi suatu kenangan yang tertanam gitu, udah harus apa ya, udah harus terjadi gitu. Nah, tapi dari situlah ya, dari kenangan-kenangan dia bersama dengan kamu itulah, um, dia banyak menyadari akhirnya tentang apa yang akhirnya sekarang terjadi itu kenapa, dan kenapa dia bisa kehilangan kamu, kenapa kamu sekarang kok benar-benar yang nggak mau lagi menoleh ke belakang atau memberikan dia kesempatan itu kenapa. Jadi dia introspeksi diri, oh ternyata aku begini, oh ternyata aku begitu ya, ternyata aku kurang memperhatikan kamu, kurang begini, kurang begitu. Nah, banyak nih ya yang aku lihat, dia mulai menyadari kalau dia itu bukan sosok yang sempurna gitu, bukan orang yang menjadi pusat dunia gitu loh ya. Oke, kemudian ada komitmen. Aku lihat di sini, oh, ini tapi ini orang kayak masih ingin deh menjadikan kamu bagian dalam hidupnya, bahkan dalam masa depannya. Jadi kemungkinan, tidak begini. Nampaknya dia ini masih mengharapkan ya, masih pengen kalau kamu itu masih menjadi bagian dalam hidupnya di masa depan, kayak gitu. Tapi apakah itu akan dia perjuangkan? Di sini sih aku belum lihat bahwa dia akan melakukan suatu pergerakan atau tindakan ke arah sana. Tapi ini masih di tahap kayak ya pengen gitu, berharap gitu. Tapi apakah ada pergerakan? Aku belum lihat ya. Seperti itu. Kemudian ada secret, ada rahasia ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya belum semua rahasia itu yang terbongkar ya oleh kamu atau yang dia katakan. Jadi dia sebenarnya belum menceritakan semuanya sama kamu. Masih ada rahasia lain yang dia sembunyikan terhadap kamu. Tuh ya, di sini masih ada hope. Jadi kalau untuk pergerakan sih ke arah sana aku lihat belum. Jadi ini masih ada di tahap
hope, berharap ya, dia masih belum menyerah pada kamu ya, dia masih berharap bahwa suatu saat nanti akan ada jalannya, suatu saat nanti kalian bisa bersama lagi, suatu saat nanti kalian bisa bertemu, dipersatukan kembali itu ya. Tapi kalau dari niat itu masih ada keinginan atau belum menyerah terhadap kamu ya, tapi apakah ada pergerakan sekarang? Belum terlihat ada pergerakan seperti itu ya, secara realita ya, secara fisik itu belum gitu. Karena aku lihat di sini dia itu masih di tahap kayak hanya sekedar menyesali mendapatkan pembelajaran, nah semacam itu ya, menyesali bahwa dia berharap dia tidak pernah memperlakukan kamu seperti dulu, ya seperti kemarin itu, yang ngebohongin kamu lah, yang selingkuh lah, yang menyimpan rahasia lah, yang manipulatif lah dan sebagainya itu ya. Jadi masih di tahap kayak ya menyesal gitu. Tapi apakah dari penyesalan itu sudah ke arah apa ya, mau memperbaiki hubungan atau melakukan pergerakan untuk memperbaiki hubungan? Aku lihat belum gitu ya, masih di tahap menyesal, ya udah nyesalin aja, ya menyesal deh kamu pergi dari dia, kamu tidak mau lagi memberikan dia kesempatan, udah di tahap itu. Dan kenapa ya kamu nggak mau menerima aku lagi? Nah di situ dia introspeksi diri, disitulah dia tahu oh kekurangan dia, oh ternyata gara-gara kemarin aku kurang berkomunikasi secara interaktif dengan kamu dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau aku lihat juga ya, dia juga mungkin saat ini juga itu, kayak memberikan suatu pembelajaran juga sih sama kamu. Jadi ketika kamu berpisah dengan dia saat ini, kenapa dia tidak terburu-buru untuk mencegah kamu agar tidak pergi, atau dia mungkin ketika kamu berpisah ya sudah kayak, ya udah ngelepasin kamu pergi gitu aja gitu ya, tanpa mencegah kamu untuk pergi gitu ya, tanpa melakukan apapun juga terhadap kamu, itu bukan tanpa maksud ya. Di sini juga dia itu ingin mengajarkan kamu untuk bisa mengenali luka-lukamu ya. Dan dia juga kayak ingin memberikan kayak pembelajaran kepada kamu bahwa kamu itu nggak 100% salah, nggak 100% bener juga loh. Sehingganya kamu berpergi gitu aja, terus dia akan mengemis-ngemis minta balikan lagi sama kamu, enggak gitu. Justru malah dia ingin kamu itu belajar bahwa kamu pun punya salah gitu loh sama dia, bahwa dia pun ada loh rasa kecewanya terhadap kamu. Entah mungkin misalkan ya, contohnya misalkan kalau kan biasanya kalau perempuan ya, kalau misalkan kamu perempuan deh, contoh aja saya ini ya, misalkan kamu perempuan, kalau perempuan itu kan kadang kalau ngomong tuh suka ceplas-ceplos gitu ya, terus itu kalau marah itu suka waduh, pakai apa ya, pakai otot lah, emosi banget gitu ya. Mungkin itu misalkan salah satunya, dia suka sakit hati dengan omongan kamu. Tapi mungkin karena dia pria, orang yang mungkin rata-rata kan kalau pria itu suka tidak mau membalas omongan wanita ya, jadi diem aja. Jadi mungkin kamu tidak menyadari bahwa dia juga terluka loh dengan omongan kamu. Contohnya aja ya, Say. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus jadi ketika kamu memilih untuk berpisah dengan dia, dia pun tidak segera mencegah kamu untuk pergi. Ya karena ini, agar kamu pun di sana menyadari kalau kamu juga ada salah loh sama dia, gitu ya. Jadi, kenapa kamu pergi tapi dia tidak mencegah kamu untuk tidak pergi? Ya karena ini, dia ingin menunjukkan bahwa
ada juga loh luka-luka yang kamu berikan kepada dia gitu, agar, kamu sadari sendiri di sana gitu. Jadi kamu itu nggak 100% benar gitu loh, kamu juga punya salah. Dia tahu dia juga punya salah, kayak gitu. Ya jadi lebih baik introspeksi diri masing-masing. Jadi kamu di sana ketika kamu memilih untuk pergi dari dia, menjauh dari dia, ya udah dia berikan waktu untuk kamu menyadari dan kamu perlu memperbaiki hal-hal yang perlu kamu perbaiki dalam dirimu. Ya, misalkan dari cara kamu berbicara, kalimat yang kamu gunakan untuk berbicara dengan orang gitu ya, coba dibuat lebih sopan lagi, misalkan gitu ya, atau intonasinya coba untuk direndahkan, jangan terlalu keras dan sebagainya. Contoh ya, saya contoh aja. Jadi seperti itu. Jadi dia pun tahu gitu, eh, kalian berdua sama-sama punya kesalahan, kalian punya kebenaran ya. Tapi ya bukan berarti kebenaran itu 100%, kalian juga punya salah kayak gitu. Makanya di sini ya ketika kamu memilih untuk pergi dari dia, ya ya udah gitu. Dia sadar dia salah, tapi juga kamu di sana harus sadar bahwa kenapa dia tidak mencegah kamu untuk pergi, itu karena kamu juga punya salah gitu. Jadi kamu juga harus perbaiki diri gitu loh. Ya, kalau misalkan apa ya? Kalaupun dipaksakan untuk kamu jangan pergi dari dia, takutnya justru malah nanti lebih menambah pertengkaran. Kayak gitulah ya, apa ya, logikanya. Jadi ya udah ketika kamu pergi dia kayak membiarkan kamu gitu aja, bahkan ya sampai sekarang nggak ada apa ya, tindakan apapun gitu ya. Karena gitu, dia ingin juga menunjukkan kepada kamu luka-luka luka-luka yang telah kamu berikan kepada dia. Terus itu juga ya, mungkin ada suatu luka, entah ini dari dia atau dari masa lalumu, tapi kamu mungkin tidak memfokuskan pada luka-lukamu itu. Misalkan trauma, ya. Kamu sebenarnya punya trauma tentang A, ya. Tapi kamu tidak mau memfokuskan traumamu itu untuk kamu sembuhkan atau untuk kamu terima. Kayak gitu. Jadi misalkan apa ya? Misalkan dulu kamu itu pernah diperlakukan tidak baik dengan seorang pria, misalkan. Ya di entah masa kecilmu kah, entah masa remajamu kah, ya pokoknya di masa lalumu kayak gitu. Terus akhirnya ketika kamu sudah dewasa, nah kamu bertemu setiap pria, kamu itu lebih galak misalkan. Sebenarnya itu adalah respon dari trauma masa kecilmu. Tapi kamu tidak perhatikan itu atau kamu tidak fokuskan untuk menyembuhkan atau menerima trauma dari masa kecilmu. Sehingga terbawa ketika dewasa, ketika setiap kamu bertemu dengan laki-laki, itu respon kamu agak galak atau agak keras gitu loh ya terhadap laki-laki. Nah, sebenarnya di sini dia menyadari itu, kamu juga punya luka di masa lalumu, tapi kamu tidak mau menerima atau tidak mau menyembuhkan itu, gitu ya, sehingga terbawa sampai besar. Dan akhirnya ketika dia seorang pria, kamu seorang wanita bertemu, dia ngerasain, nih kamu kok kalau ngomong keras banget sih gitu ya, entah entah dalam kalimatnya, intonasinya, kata-katanya gitu ya, gitu, atau sikapnya yang terlalu keras, sehingga apa ya, dia nggak bisa gitu loh, dia sadar dia nggak bisa merubah kamu kalau nggak kamu sendiri yang merubah. Makanya ketika kamu memilih pergi dari dia, dia tidak menahan kamu ya, agar kamu menyadari sendiri hal-hal yang memang perlu kamu perbaiki dalam dirimu sendiri gitu loh ya. Jadi aku lihat juga memang ada sikap dewasa ya dari dia, cuman ya mungkin dia tidak membicarakannya secara jelas terhadap kamu gitu ya. Jadi sebenarnya ya dia tidak juga 100% benar, tidak juga 100% salah. Namanya juga manusia gitu. Kalau masalah tentang perasaan, oke, aku lihat di sini sih dia memang masih memiliki ketertarikan yang besar terhadap kamu. Dia sangat tergila-gila, tertarik banget sama kamu. Ya, dia memang sangat tertarik sama kamu. Bahkan dia menganggap bahwa jiwamu itu cantik. Lebih ke ini ya, mungkin kamu itu punya sisi yang baik, bagus. Mungkin kamu memang apa ya, punya
apa ya, kebaikan hati itu yang benar-benar tulus gitu loh. Ya jadi mungkin kalau dari fisik kelihatannya kayak kasar gitu ya, entah dalam kata-kata, dalam sikap mungkin kelihatannya kasar. Tapi kalau misalkan eh, apa ya, lebih memperhatikan kamu lagi ya. Kadang kan walaupun kamu ngomongnya secara ceplas-ceplos kasar, tapi ada niat baik di dalamnya, dalam kata-kata atau kalimat yang kamu lontarkan gitu. Ya, jadi misalkan nih kamu nggak suka kalau misalkan sama laki-laki yang merokok, kamu ini ngerokok terus, bla 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 bla, marah-marah gitu ya, kamu menyampaikan kalimatnya marah-marah. Tapi kan dari kata-kata yang kamu lontarkan itu, kalau dia mendalami lagi, oke, ternyata kamu baik. Kenapa kamu marah-marah, nggak ngebolehin dia ngerokok? Karena rokok itu ya bisa merugikan dalam segala aspek gitu loh. Ya jadi contoh kecilnya seperti itu aja contohnya ya. Jadi kalau aku lihat di sini, walaupun kamu itu terlihat keras di luar, terlihat galak, terlihat jahat lah ya di luar gitu ya, tapi sebenarnya dalam hatimu atau secara jiwamu itu cantik, baik. Dan sebenarnya itulah yang dia inginkan karena kamu benar-benar tulus, perhatian, sayang gitu loh. Walaupun mungkin dalam cara penyampaiannya itu terlalu kasar. Ah, gitulah contohnya lah ya. Nah, jadi karena jiwamu yang cantik inilah, jiwamu yang baik inilah yang sebenarnya dia cari-cari selama ini dalam pasangan. Ya, dalam pasangan yang selama ini dia cari-cari, yang kilar-kilir terus itu loh ya, yang sering gonta-ganti pasangan, itu sebenarnya dia itu mau mencari pasangan yang seperti ini, jiwa yang cantik, yang tulus, yang memang nggak ada niat merugikan atau hanya memanfaatkan dia doang kayak gitu ya. Itu kamu sebenarnya, ternyata adanya di kamu jiwa yang cantik atau tulus yang baik itu gitu. Makanya di sini dia sangat tertarik banget sama kamu. Nah, terus itu juga, walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, dia merasa bahwa kita akan selamanya terhubung dalam jiwa dan hati. Jadi, walaupun dia ngerasa walaupun kalian sudah berpisah, sudah tidak bersama, tapi apa ya, kayak koneksi itu akan selalu ada antara kamu dengan dia, gitu. Dia ngerasa seperti itu. Ya, walaupun mungkin tidak akan secara terang-terangan koneksi itu akan terlihat atau akan terasa, tapi nggak akan putus gitu. Dia ngerasa seperti itu, dia nggak akan putus. Jadi mungkin ya nggak akan secara gamblang ya. Misalkan kamu rindu dia, dia rindu kamu di sana, langsung ngomong atau langsung menghubungi saat itu juga, enggak juga. Mungkin dalam kalau ketika dia rindu kamu di sana ya, ya dia mungkin stalkingin kamu, cari kabar kamu, entah itu tanya dengan teman-teman kamu, saudara kamu atau gimana, I don't know caranya gimana. Pokoknya menurut dia, kamu dengan dia akan selamanya selalu terhubung secara jiwa dan batin. Atau dia akan meningkatkan spiritual dia, misalkan apa ya, menguatkan telepati ya, insting dia terhadap kamu gitu. Terus itu juga nampaknya antara kamu dengan dia ini ada ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran, entah ini dalam hal apa, dalam hal memberikah, dalam hal karir, keuangan, kekayaan, effort, atau apa. Ya, intinya ada suatu kesenjangan atau perbedaan di antara kalian. Nah, ini yang sedang dia perjuangkan. Misalkan dalam hal keuangan deh, ada ketidakseimbangan. Jadi mungkin selama ini apa, selama ini karena ada kesenjangan secara keuangan, jadi kayak dalam effort, dalam hal memberi itu hanya sebelah pihak aja gitu. Nah, di sini aku lihat dia pengen setara gitu dengan kamu ya dalam hal keuangan gitu. Atau mungkin ya saat ini, misalkan saat ini ternyata mungkin dulu dia kaya raya mungkin. Terus mungkin bisa jadi situasi dia sekarang secara keuangan dia drop, menurun banget, atau misalkan bangkrut deh gitu ya. Nah, dia lihat sekarang keuangan kamu kok kayaknya oke, fine, stabil, sedangkan dia kan mungkin abis bangkrut atau gimana deh, I don't know, keuangannya dia lagi sulit, sehingga makanya sekarang juga tidak ada effort apapun, tidak terlihat pergerakannya dia, ya karena ini dia ingin sejajar kembali dengan kamu.
gitu ya, dia pengen setara lagi dengan kamu agar ya kalau misalkan dalam hal apa nanti effort apa atau mau ngapain gitu ya, kalian bisa gitu tanpa harus apa ya mengorbankan atau menumbalkan sebelah pihak gitu loh. Ya, misalkan kalian pengen liburan kemana gitu, ya pakai uang bareng-bareng gitu. Nggak cuman kamu misalkan yang ngebayarin dia gitu, nggak. Nah, dia pengennya sejajar. Contohnya aja kayak gitu ya. Atau kalau misalkan dalam hal serius, misalkan mau menikah, ya kalau bisa pakai uang bareng-bareng. Atau ya paling nggak kalau misalkan dia seorang pria, dia bisa membayari pernikahannya, kayak gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat ada ketidaksejajaran yang saat ini atau ketidakseimbangan antara kamu dengan dia. Makanya saat ini dia sedang berjuang untuk bisa seimbang dengan kamu atau setara dengan kamu. Ya, gitu. Kalau aku lihat sih lebih banyak nampaknya dalam hal keuangan deh ini. Ya, dalam hal keuangan. Tuh, ya. Tadi aku lihat di sini kan we are forever soul and heart connected. Nah, di sini ditambah lagi I can feel your presence even though we are apart, ya berarti dia merasa bahwa dia dapat merasakan kehadiranmu meskipun kalian sudah berpisah gitu. Jadi ini dalam hal energi spiritual ya. Jadi mungkin secara fisik ya nggak bisa bertemu atau kalian sudah saling menjauh gitu ya, kalian sudah berpisah. Tapi secara energi spiritual, secara batin ya, perasaan itu kayak masih terasa dia ya, bahkan dia bisa ngerasain misalkan kamu apa di sana rindu dia ya, mungkin di sana juga dia ngerasain kalau kamu tuh ngerinduin dia, dia pun ngerinduin kamu gitu ya. Yang pasti di sini dia bisa merasakan kehadiranmu meski kalian sudah berpisah gitu ya. Mungkin dia sering ngeliatin tuh status-status kamu di media sosial, mungkin ada apa kata-kata atau tempat yang kamu upload foto-foto apa gitu ya yang berhubungan dengan dia. Oh, kayaknya kamu lagi kangen di masa-masa itu, atau bisa jadi dia terkoneksi, oh iya kamu datang ke situ dulu, aku sama kamu pernah ke situ ya, kayak gitu ya. Jadi walaupun kalian sudah berpisah, dia merasa selalu adanya kehadiranmu di hidup dia, di sisi dia gitu. Bahkan ya mungkin bisa jadi juga ya, mungkin sesekali kamu stalkingin dia, dia kayak bisa tahu, entah mungkin dia lihat dari riwayat ya, riwayat siapa saja nih yang akhir-akhir ini melihat profil di media sosialnya dia gitu, bisa jadi dia tahu itu juga gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan dan tidak usah marah-marah di komentar, santai aja. Kalian bisa cari di tempat lain kalau memang pembacaanku ini tidak sesuai dengan situasi kalian atau keadaan kalian ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada apa itu? Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan antara kamu dengan dia. 13, 12, 1, 2, 8, 5, 18, 14, 21, 19, 16, 6, 11, 5, 4, 17, 27, 10, 23, 28, 9, 30, 24, dan 7. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu ataupun dia. Silakan disituasikan saja. Ada Juni, Mei, Juli, November, Maret, April, Februari, Januari, dan Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja.
Ada shio macan, shio ular, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio kuda, shio babi, shio kambing, dan shio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu ataupun dia. F W U T C S J X Z Q R E N B J K Y I A P M H V L O. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.